Ramdhanu juga telah memiliki kekuatan, memiliki keberanian untuk bisa memberi pernyataan yang sebenar-benarnya. Oke teman-teman semua, balik lagi bersama gue di Kapia News. Bahas kasus Subang lagi, kita reaction ya tentang hari ini. Hari Selasa 17 Oktober 2023. Ya gila banget ya. Pertama, sesuai klarifikasi atau jumpa pers dari Pak Tovan kemarin itu, Danu udah menyerahkan diri atas laporannya, langsung diproses sama pihak kepolisian dan akhirnya langsung ya dijemput untuk beberapa saksi gitu kan, yang memang mungkin Danu sudah sebutkan nama-namanya gitu kan. Seperti itu ya teman-teman. Proses penjemputan itu dilakuin ya karena ada sebabnya, yaitu karena ya Danu melapor dan akhirnya sudah mengungkapkan semuanya gitu ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya tentang justice kolaborator ya. Banyak yang bilang, wah bang gue udah tahu gitu. Jadi kemarin gue bahas tentang justice kolaborator secara perinci itu, biar teman-teman gak hanya tahu tentang namanya aja atau artinya aja, tapi terperinci gitu. Memang itu gue tujuin ya untuk ke Danu gitu, dan ya syukur-syukur bisa ada saksi-saksi lainnya gitu. Untuk justice kolaborator itu bisa teman-teman lihat di sini ya. Itu gue jelasin semuanya, perinciannya tentang hak-hak gitu kan, hak yang bisa diraih atau didapatkan oleh seorang justice kolaborator. Kan masih ada juga yang bertanya tuh di labnya Kang Heri, apakah Danu sudah ditetapkan bang? Ya kalau dia udah sebagai justice kolaborator, akhirnya dia sudah mengakui keterlibatannya atau sudah menjadi tersangka teman-teman. Namun di sini gue jelasin lagi, kalau dia sebagai justice kolaborator atau yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap hal ini, dia nggak bisa dihukum dulu teman-teman sampai dalang utamanya tuh bisa ditentuin siapa gitu. Jadi ntar hukumannya belakangan. Tentunya di sini banyak keistimewaan ya, banyak keringanan, juga bisa bebas bersyarat. Makanya gue nih sampai detik ini gue juga masih mengajak nih untuk para tersangka yang mungkin terlibat seperti Danu dan segala macam. Ya gue saranin lagi, pasti belum terlambat kok untuk bekerja sama nih, daripada seperti hari ini ya. Sudah langsung dijemput terciduk gitu kan langsung. Walaupun belum ditetapkan dalam arti kata pihak kepolisian ini masih tentunya mengecek lagi gitu kan, seperti itu. Tentunya ini adalah awal pertempuran teman-teman. Mungkin awal penetapan, tapi maksud gue akhir dari ini penetapan siapa-siapa aja, tapi ini awal dari pertempuran Pak Taufan ya, pertempuran Pak Taufan dengan tersangka-tersangka lainnya kayak gitu teman-teman. Makanya pada jumpa pers itu Pak Taufan udah bilang gitu kan, ini gue pengen ngasih poin-poinnya ya. Pak Taufan udah bilang bahwasanya siap bertempur. Nah maksudnya seperti itu teman-teman, karena walaupun udah dijemput, tadi kan teman-teman udah tahu sendiri hari ini kan udah dijemput nih, otomatis ya nggak mungkin ngaku dong, pasti menolak apa yang dikatakan Danu, semuanya pasti seperti itu, dan mungkin dipulangkan kembali atau sementara namun sudah ditandai oleh pihak kepolisian seperti itu teman-teman, dan kemungkinannya sudah pasti akan menjadi tersangka gitu teman-teman, seperti itu. Dan pembelaannya nanti seperti apa oleh pihak kepolisian, yaitu nanti tanggung jawab dari pengacaranya masing-masing seperti itu teman-teman. Dan ini ya tentunya pertempuran antara Pak Taufan dengan saksi-saksi lainnya atau saksi yang akan nanti dijadikan naikkan sebagai tersangka gitu teman-teman. Wah bakal rame lagi nih. Yang penting ini ada kemajuan ya teman-teman, bahwasanya selama ini banyak banget dari para netizen atau pengawal dari kasus Subang yang sudah kayak hopeless gitu ya, tidak mempercayai yang namanya YouTuber Subang, sampai Kang Heri nangis gitu ya tadi hari ini. Kenapa nangis Pak Heri? Bahagia saya hari ini. Bahagia ya. Perjuangan kita tidak sia-sia. Luar biasa ya. Iya. Kemudian juga mungkin tidak mempercayai Pak Tovan di sini adalah inti-intinya ya teman-teman. Artinya dari hari ini teman-teman sudah harusnya yakin ya, menurut gue. Kalau nggak yakin sih keterlaluan banget ya sama Pak Taufan yang sudah berjuang keras adalah di pihak dimana dia ini benar-benar ingin
membela ya kedua korban ini, benar-benar tulus gitu teman-teman ingin menyelesaikan permasalahan ini. Jika teman-teman memilih siapakah dari para pengacara yang sangat tulus atau yang benar-benar ingin menyelesaikan kasus ini, ya hanya Pak Taufan teman-teman, seperti itu. Dan akhirnya memang terbukti kan, kalau misalkan teman-teman palingan juga 2 tahun lagi sampai nenek moyang nggak bakal terselesaikan, ya buktinya perlahan-lahan dari kemarin ada kemajuan sampai sekarang ini, sampai ada penjemputan teman-teman. Jadi teman-teman buktiin sendiri kayak gitu. Dan gue nggak tahu nih yang biasa menghujat bakal ngomong apa, apakah bakal malu atau sendiri, gue nggak ngerti dah. Ya gue harap sih bisa mendukung lagi ya gitu kan, dan jangan hopeless. Makanya gue bilang tetap positif, tetap semangat dengan Kapolda yang baru. Artinya di sini gue juga ada poin penting juga, selain mempercayai Bang Taufan atau Pak Taufan, juga mempercayai YouTuber Subang yang benar-benar udah berjuang, dan juga mempercayai pihak kepolisian. Kenapa mempercayai pihak kepolisian, Bang? Ya teman-teman udah lihat sendiri pas Danu melapor kemarin, kurang dari 1 kali 24 jam langsung pagi ini langsung ada penjemputan. Itu namanya pihak kepolisian, Kapolda dari Polda dari Jawa Barat itu benar-benar tegas teman-teman, artinya kayak gitu. Tinggal ya tentunya nggak langsung ya ditetepin sebagai tersangka segala macam, pasti berdalih lah yang namanya saksi tersebut walaupun udah dijemput gitu, pasti berdalih. Kalau misalkan mungkin pihak kepolisian ini buktinya kurang gitu, kalau buktinya kurang ya kemungkinan tidak dijadikan tersangka dahulu, akan ditinjau dulu lagi kayak gitu teman-teman. Namun di sini sudah ditandai namanya, dan inilah progres yang kita harapkan selama ini teman-teman, penjemputan gitu kan kepada saksi yang diduga pasti akan naik menjadi tersangka gitu teman-teman. Karena kenapa bisa gitu Bang? Sesuai ya konten gua hari ini, kenapa tuh kemarin tuh pada dipanggil gitu kan, mungkin dari anaknya Ibu Mimin gitu kan, itu karena nggak jauh-jauh dari kesaksian Danu juga pasti gitu kan, karena pasti Danu juga di awalnya juga kan sudah ngomong bahwasanya dulu kesaksian dia yang dia jam 3 pagi itu melihat seperti itu. Dan keterlibatan Danu seperti apa gitu kan, yaitu nanti biarkan intern antara Danu dan pihak kepolisian. Yang pasti ini posisi Danu sudah menjadi saksi yang mengakui gitu lah, sudah mengakui keterlibatannya, artinya sudah dalam status tersangka. Namun di sini sebagai justice kolaborator atau yang membantu pihak kepolisian. Nah, siapa lagi nih? Ayo saksi yang mau menjadi justice kolaborator seperti Danu. Jangan tunggu terlambat, karena ini gue yakin masih banyak banget saksi yang belum diseret. Kalau misalkan menunggu, gue bilangin kemarin ya konten gue, kalau masih menunggu terus mengulur, ya gue nggak jamin gitu kan kalau hukumannya enteng, pasti berat. Beda dengan kalau misalkan menyerahkan diri, mau bekerja sama dengan pihak kepolisian, itu pasti ada keringanan, bahkan bisa bebas bersyarat gitu, seperti itu. Jadi ayolah para saksi, kelarin gitu kan, jangan mau ya malah diberatkan gitu hukumannya. Lebih baik mengaku daripada akan berat hukumannya, seperti itu. Mungkin kalau misalnya mengaku bisa dihukum setahun 2 tahun, dan mungkin juga ada pemotongan tahanan gitu kan kalau misalkan berkelakuan baik gitu kan. Bahkan tentunya kalau misalkan ya Pak, misalkan dapat rekomendasi atau perlindungan dari LPSK itu bisa bebas bersyarat teman-teman. Di sini ya ada keuntungannya buat Danu sih ya. Keuntungannya apa Bang? Ya Danu ini kan dibela juga oleh pihak pengacara dari keluarga juga. Jadi otomatis kedua belah pihak ini memang sudah ya saling mengetahui gitu, dan Danu sebagai orang yang terlibat, dan tentunya di sini pihak keluarga juga sudah mengikhlaskan, dan juga Pak Taufan di sini sudah menyatakan juga di videonya tersebut yang di jumpa persnya bahwasanya akan membela Danu sesuai kapasitasnya, akan memberikan hak-haknya. Hak apa tuh Bang? Ya hak-haknya yang gue bilang itu kan sebagai justice kolaborator, apalagi ya hak-haknya itu banyak teman-teman. Itu Danu nggak bisa dituntut segala macem. Karena apa? Karena dia sudah mengakui kesalahannya. Terus kemudian dia juga dapat hak yang banyak teman-temannya. Itu bisa juga kalau dia direkomendasikan oleh badan lembaga LPSK, itu dia bisa bebas bersyarat teman-teman kayak gitu. Kalau memang keterlibatannya ini tidak berat ya.
kecuali mungkin dia berat keterlibatannya, baru kemungkinan ada ya mungkin beberapa tahun tahanan atau setahun tahanan gitu, dan juga ada keringanan-keringanan yang dia dapetin teman-teman kayak gitu. Dan ya di sini beruntungnya Danu posisinya berada di pihak pengacara keluarga juga, jadi pihak keluarga sudah memaklumi untuk hal tersebut. Dan ya di sini ada penghargaan juga ya buat Danu dari pihak kepolisian tentunya, yang gue udah jelasin kemarin. Ya kalau teman-teman mau tahu detail gitu kan tentang justice collaborator, bisa lihat lagi video gue yang ini, itu gue udah jelasin detail karena itu emang gue tujuin buat Danu. Dan hari ini sudah terrealisasikan ya teman-teman dari konten gue itu. Artinya apa? Artinya hak Danu gue udah sebutin semuanya. Semoga Danu mendapatkan haknya ya teman-teman, walaupun dia ada keterlibatan, artinya dia juga memilih hak karena sudah membongkar semuanya kayak gitu teman-teman. Dan di sini tinggal yang namanya perjuangan Pak Tovan nih teman-teman, kita harus dukung banget. Perjuangan Pak Tovan ini baru dimulai ya teman-teman, mungkin penetapannya akan secepatnya gitu, tapi kan persidangannya belum. Persidangannya ini teman-teman yang bakal ya rada lama gitu ya, kayak gitu teman-teman. Jadi kita doain nih buat Pak Tovan agar perjuangannya terus semangat terus gitu ya, dan juga YouTuber Subang biar mengawasi terus gitu ya, jangan sampai ini ada oknum-oknum lagi yang terlibat gitu teman-teman. Kita kawal terus Subang. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.